Hai everyone, konnichiwa minasan. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi, anggota dari kelompok 6 mata kuliah Etika Bisnis Islam, serta rekan saya. Dan saya Ahmad Aditya Wahyu Subagio, dan rekan saya Febriani Duyardani. Pada video kali ini, kami akan mereview artikel kami yang berjudul Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Jepang. Studi kasus meningkatnya kebutuhan produk halal akibat pertumbuhan populasi muslim. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Langsung saja, simak video kami. Tahukah kamu bahwa Jepang kini mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk muslim? Menurut Profesor Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda, jumlah muslim di Jepang naik 110.000 pada 2010 menjadi 230.000 pada 2020. Ini didorong oleh migrasi pelajar, pekerja asing hingga mualaf lokal. Seiring dengan itu, kebutuhan akan produk halal ikut meningkat, bukan hanya dari penduduk muslim, tapi juga wisatawan. Data dari JNTO mencatat pada 2020, lebih dari 1 juta wisatawan muslim datang ke Jepang. Sebelum masuk ke strategi, mari kita pahami dulu apa itu konsep halal. Jadi konsep halal merujuk pada sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya dan diizinkan menurut hukum Islam. Produk halal adalah produk yang telah mendapatkan penetapan kehalalan berdasarkan syariat Islam meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan banyak lagi. Jepang menghadapi krisis demografis yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja sehingga membuka peluang bagi tenaga asing, termasuk dari Indonesia. Jumlah pekerja Indonesia di Jepang mencapai 121.507.000 orang pada tahun 2023. Ini berkontribusi pada peningkatan signifikan jumlah penduduk muslim di Jepang. Peningkatan ini berdampak langsung pada permintaan produk halal. Pasar makanan halal Jepang diproyeksikan mencapai 323,6 miliar US dollar pada tahun 2023. Bahkan studi pada tahun 2021 menunjukkan hampir 30% konsumen Jepang tertarik mencoba produk halal, yang menandakan peluang pasar yang besar. Sayangnya, kontribusi ekspor halal Indonesia ke Jepang masih cukup rendah. Data dari BPCPH pada tahun 2023 menunjukkan ekspor produk halal Indonesia ke Jepang baru mencapai 20 miliar pada tahun 2020. Jepang serius terhadap tren halal dibuktikan dengan strategi pengembangan produk halal yang dilakukan. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi halal seperti Japan Halal Association dan Nippon Asia Halal Association. Yang kedua, kerjasama dengan negara mayoritas muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Yang ketiga, edukasi dan promosi produk halal di Jepang dilakukan melalui media digital seperti Halal Media Japan yang menyediakan informasi tentang tempat, fasilitas, dan produk halal. Selain itu, ada juga pameran seperti Halal Expo Japan. Yang keempat, pemanfaatan budaya omotenasi, artinya yaitu keramah tamahan khas Jepang. Dalam pengembangan pariwisata halal, Jepang berusaha menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat ibadah dan restoran halal. Dengan omotenasi, permintaan produk halal meningkat. Lalu bagaimana dengan peluang ekspor produk halal Indonesia? Peringkat ekonomi syariah Indonesia terus meningkat didorong oleh 6 indikator utama, yakni pangan, jasa keuangan, pariwisata, ramah muslim, fashion muslim, farmasi, dan kosmetik, serta media dan hiburan. Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama industri halal dunia dengan 229 juta jiwa penduduk muslimnya. Secara global, pangsa ekspor produk halal Indonesia masih berada pada angka 3,8% dari total pasar halal dunia. Maka perlu melakukan strategi untuk meningkatkan daya saing dan visibilitas produk halal Indonesia. Nah, untuk meningkatkan akses pasar ke Jepang, pelaku ekspor Indonesia dapat memanfaatkan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau yang bisa disingkat IJPA, menggunakan tarif preferensial dan aktif memasarkan produk melalui e-commerce. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui pameran dagang dan program konsultasi desain.
Demikianlah review jurnal kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus mendukung pengembangan produk halal Indonesia di pasar global. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk review jurnal yang menarik lainnya. Sampai jumpa!